Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Salam sehat bagi kita sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 19 Juni 2026. Mengawali segala kegiatan kita sepanjang hari ini, mari kita luangkan waktu kita sejenak untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, mari kita mohon pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih karena Engkau telah memberikan firman-Mu sebagai pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Saat ini kami hendak membaca Alkitab. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti, merenungkan dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Jauhkan dari segala gangguan dan pusatkan perhatian kami hanya kepadamu. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bagian firman Tuhan pagi ini terambil dari kitab Roma pasal 2 ayat 17 sampai 29. Perikop firman Tuhan, hukum Taurat dan sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Jika engkau menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat menilai mana yang baik dan mana yang tidak. Dan jika engkau yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki perwujudan hikmat dan kebenaran. Lalu bagaimanakah engkau mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata, jangan berzina. Mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik terhadap segala berhala. Mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya jika engkau menanti hukum Taurat. Namun jika engkau melanggar hukum Taurat, sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, bukankah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Dan orang yang secara lahiriah tak bersunat tetapi melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat tetapi melanggar hukum Taurat. Sebab orang Yahudi sejati bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan sunat sejati bukanlah sunat yang dilakukan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah orang yang tidak tampak Yahudiannya, dan sunat sejati ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara harfiah. Pujian bagi orang seperti itu datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah.
Amin firman Tuhan. Bagian tema renungan pagi ini, sunat hati atau sunnah pena. Di zaman ketika agama sering tampil ramai, dipenuhi kata-kata saleh, simbol dan aktivitas rohani, manusia muda merasa dirinya sudah dekat dengan Tuhan. Kita mengenakan identitas iman seperti pakaian yang rapi, rajin beribadah, aktif melayani, tahu banyak ayat, namun di balik semua itu hati bisa tetap sunyi dan keras. Kita bisa terlihat benar di hadapan manusia, tetapi belum tentu jujur di hadapan Allah. Sebab Tuhan tidak hanya mendengar doa yang diucapkan dengan bibir, Ia juga mendengar suara hati yang tersembunyi di dalam. Rasul Paulus dalam kitab Roma pasal 2 ayat 17-29 mengguncang keyakinan religius orang Yahudi pada zamannya. Mereka berbangga karena memiliki Taurat dan tanda sunat, seolah-olah kedekatan dengan hukum Allah sudah cukup menjamin kebenaran hidup. Tetapi Paulus menyingkapkan sesuatu yang lebih dalam. Tanda di tubuh tidak berarti tanpa perubahan di hati. Sunat sejati bukanlah goresan pada daging, melainkan pekerjaan roh yang memotong kesombongan, kemunafikan, dan kekerasan hati manusia di hadapan Allah yang dinilai bukanlah seberapa religius penampilan kita, melainkan seberapa dalam hati kita diubahkan. Karena itu firman ini mengundang kita masuk ke keheningan batin, bukan sekadar bertanya apakah kita sudah beragama dengan baik, tetapi apakah hati kita sedang dibentuk oleh Roh Kudus? Sunat hati seringkali tidak terasa nyaman. Ia memotong ego, menyingkapkan kepalsuan, dan melembutkan hati yang keras. Namun justru di sanalah kehidupan baru dimulai. Ketika hati disunat oleh Roh, iman tidak lagi menjadi pertunjukan, melainkan nafas hidup setiap hari. Karena itu ingatlah bahwa kesalehan yang terlihat manusia bisa memikat mata, tetapi hanya hati yang diubahkan Roh yang berkenan di hadapan Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, untuk segala penyertaan dan kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Kami bersyukur karena Engkau telah menuntun kami dalam setiap kegiatan dan juga telah memberkati kami dengan firman-Mu yang hidup. Biarlah firman yang telah kami dengar tadi menjadi kekuatan, penghiburan, dan pedoman dalam menjalani hidup ini. Tolong kami untuk tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku firman-Mu dalam setiap langkah kami. Tuhan, kami juga memohon berkat-Mu atas kesehatan kami. Pulihkan yang lemah, kuatkan yang letih, dan lindungilah kami dari segala penyakit dan mara bahaya. Jaga hati dan pikiran kami agar tetap damai dan berserah kepadamu. Saat kami mengakhiri kegiatan hari ini, kami menyerahkan seluruh hidup dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah keluarga kami, pekerjaan kami, dan semua yang kami lakukan agar selalu menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat beraktivitas.
Tuhan Yesus memberkati. Amin.